Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, berikut ini kita akan simak tanggapan masyarakat akan sosok presiden ideal bagi mereka. Enggak sih. Yang penting tuh apa ya? Yang penting visi dan misi presiden itu buat Indonesia ini bagaimana bikin Indonesia lebih bagus. Sepertinya sih kalau untuk jadi pemimpin baiknya sih tidak dilihat dari fisiknya ya. Cuman mau nggak mau sih itu pasti harus ada sisi yang paling tidak dilihat tuh enak gitu. Karena kan dia mewakili bangsa Indonesia gitu. Kalau misalnya jelek kadang-kadang kan penampilan pertama juga menjadi bikin kita tuh dilihat untuk sejenak dulu gitu. Perkara nanti baik atau nggak belakangnya kan paling nggak sudah mendapatkan kesan pertama yang baik. Menurut saya sih kalau secara fisik itu nggak penting, Mas. Yang penting tuh presiden itu bisa berwibawa, terus menyampaikan aspirasi rakyat, mereka pro terhadap rakyat, terus mereka bisa mewakili kita, mereka bisa memberikan solusi yang terbaik untuk negara kita, seperti itu. Yang ngerti keinginan masyarakat Indonesia. Terus yang lebih memperhatikan lagi wanita Indonesia. Satu sih nepatin janjinya aja udah. Kalau dia udah bisa dipegang janjinya, menurut saya sih ya baiklah untuk kedepannya gitu. Kalau menurut saya sendiri kriteria presiden itu yang pasti dia harus bisa pro rakyat, dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri, dia harus netral, dia harus memikirkan rencana kedepannya seperti apa, mengambil keputusan nggak gegabah, dan yang pasti dia bersih dari apapun. Ya, kita lanjutkan dialog. Tadi kita udah lihat beberapa suara dari mewakili suara perempuan ini. Dengan apa harapannya mereka, pemimpin atau kriteria seperti apa? Mbak Ayu, kriteria pemimpin atau sosok pemimpin menurut Anda seperti apa yang Anda harapkan? Pemimpin yang punya independen ya, maksudnya dia mandiri, tidak tergantung siapa-siapa untuk mengambil keputusan. Dia tahu cepat untuk mengambil keputusan. Berarti tegas ya, dan dia harus punya wibawa, ya kan, supaya orang bisa mengerti dan paham, mengikuti gagasan dia ya, kontrol ya. Ya. Kemudian juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak supaya dia nggak dimusuhin gitu loh. Oke, nah itu kalau dari salah satu suara dari pemilih perempuan ya. Nah, kalau dari data survei, ini kira-kira apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat? Samakah dengan yang diharapkan tadi udah dikatakan Bayu? Untuk konteks masyarakat, ya mau tidak mau saya harus bilang bahwa kita masih keterbelakangan ya, maksudnya dalam artian kita masih belum bisa memilih kandidat ini berdasarkan programnya, karena memang kandidat ini juga tidak menunjukkan program-programnya ketika mereka bersosialisasi, tapi lebih menunjukkan pencitraan dia terhadap figurnya. Jadi mereka ingin dikenang atau dikenal sebagai orang yang seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C. Bukan dia dikenal sebagai inisiator program A, B, C, dan ini problem solving untuk negaranya, seperti itu. Ya, ini perjalanan waktu ya, karena demokrasi pun juga udah lumayan matang di Indonesia, dan ketika nantinya juga akan bisa berjalan ya mau nggak mau nanti masyarakat akan lebih melihat kandidat ini berdasarkan visi misi dan programnya ketimbang figur yang dicitrakan. Oke, nah terakhir Bu Siti Zuro, Anda melihat mungkin sebagai closing statement, jadi bagaimana, apa yang mungkin caranya supaya capres ini bisa menarik atau menyentuh pemilih perempuan ini? Iya, menurut saya masyarakat khususnya komunitas perempuan itu sederhana yang diharapkan. Jadi pemimpin yang katakan gitu ya, pemimpin yang betul-betul nantinya mau mendengar, pemimpin yang punya semacam empati gitu ya terhadap nasib masyarakat luas, khususnya masyarakat yang tidak beruntung, termasuk perempuan yang sering dipinggirkan kan gitu. Jadi ada empati di situ sebagai pemimpin, karena pemimpin itu hadir untuk meyakinkan dan menjanjikan tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang lebih konkret, terukur tadi itu. Nah, keberpihakan itu yang akan katakan nantinya kalau mereka nanti kampanye sampai ke grassroots itu terasakan, karena itu tidak bisa semacam nggak bisa ditutup atau direkayasa seperti karena itu. Calon pemimpin itu memang mempunyai semacam aura
gitu ya, yang bisa mentransfer aura tadi itu bahwa dirinya adalah orang yang tepat untuk Indonesia memimpin ke depan. Semacam itu. Baik, terima kasih. Dan kita harapkan ini ada nanti dalam pemimpin-pemimpin di Indonesia di 2014 ini akan adanya satu pemimpin baru. Terima kasih Ibu Siti Zuro, Mbak Ayu dan juga Mas Rudi hadir bersama kami dalam Dialog Jurnal Siang, dan Jurnal Siang masih akan kembali sesaat lagi.